Gadis itu mengambil kabel mau colokin listrik. Sang ibu bergegas untuk menghentikan gadis itu. Tangan itu cuma lewat saja. Ternyata ibu ini sudah lama meninggalkan dunia. Sekarang dia hanyalah roh. Tetaplah di dunia ini karena nostalgia untuk anak. Beberapa tahun yang lalu kecelakaan tak terduga terjadi. Yori yang ingin melindungi anaknya yang belum lahir memilih untuk berpaling di depan mobil. Akhirnya menggunakan hidup dia untuk menyelamatkan bayi. Untungnya Yori telah dia meninggal dapat menggunakan bentuk roh untuk terus bersama putri dia. Meskipun dia dapat mengirimi ucapan selamat ulang tahun kepada putrinya, tidak bisa mencium pipi saat anak tidur. Tapi begitu untuk dia udah cukup bahagia. Sampai suatu hari, Yori menemukan bahwa Sewon bisa melihatnya. Ini bukan hal yang baik. Menurut kata-kata orang pintar, jika jiwa tinggal bersama manusia untuk waktu yang lama, akan membuat orang yang sangat menarik bagi hantu. Sewon dalam keadaan seperti itu sekarang. Hari itu Sewon tiba-tiba menghilang. Para guru di sekolah mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya. Yori juga berlari mencarinya, tapi tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba dia melihat bayi roh keluar dari lemari es. Yori masuk ke dalam. Seperti yang diharapkan, Sewon ada di sana. Tapi Yori tidak bisa peluknya. Dia teriak, tapi tidak ada yang melihatnya. Bahaya sudah dekat. Sewon menggunakan kakinya untuk membuka pintu kulkas. Seorang guru lewat dan melihatnya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika bukan karena sendiri egois, Sewon tidak akan tertipu oleh hantu. Dia tak berdaya di tanah menangis kesakitan. Kali ini dia memutuskan untuk pergi. Jika aku pergi, Sewon akan kembali normal kan? Itulah yang dia tanyakan pada orang pintar. Tapi penyihir tidak bisa menjaminnya. Yori merasa sedih. Awalnya dia hanya berpikir, jika Sewon tahu dia akan pergi, setelah itu dia menjadi semakin enggan. Setelah itu anak tumbuh secara bertahap. Dia terlihat seperti gadis kecil ketika dia berbicara. Saat mengemudi, saat makan, Yori tahu dia harus pergi. Tapi dia hanya ingin melihat anak sedikit lagi. Hanya sedikit lagi saja. Yori keluar dari rumah penyihir dan mulai berkeliaran di jalanan. Lihat anak perempuan lain menarik tangan ibunya. Semua orang tampak bahagia. Dia kesal, marah dan menyalahkan para dewa. Mengapa melakukan ini kepadaku? Hanya melihat saja tidak boleh. Tiba-tiba langit, bumi mendung, guntur dan kilat datang. Kemudian kepingan salju jatuh tepat padanya. Semua orang di sekitar mulai menghindarinya. Keajaiban terjadi. Hal pertama yang dilakukan Yori, saat dia kembali dia langsung lari ke sekolah anaknya. Saat dia kembali dia memeluk anaknya. Tangan bisa merasakan kehangatan, membuat dia sangat bahagia dan air mata keluar. Pada saat itu dia merasakan kebahagiaan seorang ibu. Lagi pula apa yang membuat dia hidup kembali? Yori tidak ingin memikirkannya lagi. Abaikan semuanya. Sulit untuk kembali ke dunia ini. Tentu saja harus menikmatinya. Setelah pulang sekolah, Yori mengajak putri ke taman untuk bermain. Mereka bersenang-senang bersama. Tapi saat itu, ayah Sewon, Kang Hwa sangat tidak sabar. Berlari kemana-mana mencari anaknya. Akhirnya melihat anaknya di taman. Tapi pemandangan yang menarik perhatiannya. Jika dia mati juga tidak akan percaya bahwa Yori yang sudah mati memeluk Sewon. Yori cerita Kang Hwa tentang kenapa dia bisa hidup lagi. Aku tidak tahu, aku ingat aku sudah mati. Ketika aku bangun udah jadi begini. Alasan ini tidak ada yang bisa percaya, tapi hanya bisa mempercayainya. Kang Hwa menyiapkan tempat tinggal untuk Yori. Yori nyaman tinggal di sini, juga menerima posisi guru di sekolah Sewon. Dengan begitu dia bisa bersama anaknya setiap hari. Suatu hari dalam perjalanan ke tempat kerja, Yori bertemu sahabatnya. Temannya menyarankan Yori untuk mengunjungi orang tuanya, tapi dia tidak berani pergi. Dia takut tidak tahu kapan akan menghilang lagi. Dia tidak ingin orang tuanya sedih merasakan kehilangan anaknya lagi. Di waktu luangnya dia sering membawakan makanan penambah kesehatan untuk orang tuanya. Orang tuanya sangat bingung. Mengapa orang mengirim barang ini? Saat mengetahuan tentang situasi mereka, hari ini adalah hari peringatan Yori. Ayahnya pergi ke tempat penyimpanan abu. Lihat peninggalan yang ditinggalkan Yori. Dia menangis seolah hatinya hancur. Anakku, putri darahku, kembalikan putriku. Sahabat di luar mendengar itu, merasa sangat kasihan pada ayah Yori. Dia menceritakan apa yang dia lihat kepada Yori. Yori menangis dalam perjalanan ke rumah orang tuanya. Saat ibunya
tahu menyimpan abu di rumahnya. Di dalam hatinya, putri ini sangat tidak berbakti yang orang tua melihat yang muda pergi. Setelah marah, sang ibu mengendarai sepeda keluar untuk menikmati angin. Saat di jalan, dia merasa bahwa gadis yang menangis di jalan terlihat sangat familiar, sangat mirip dengan putrinya yang sudah meninggal. Dia tidak bisa nahan lagi menuju lebih dekat untuk melihatnya. Putrinya yang hilang sekali lagi muncul di depan mata. Ibu Yori shock. Bibi berkedap tidak bisa berkata apapun. Yori, ibu, Yori, ayah dan adik mendengar berita itu langsung bergegas. Saat melihat Yori, satu orang tidak stabil berdiri. Satu menutup mulut dan menangis. Ternyata obat itu dibawa oleh Yori. Beberapa waktu berlalu, ibu masih tidak percaya. Orang dipeluk dengan hati ini adalah anaknya. Sebelumnya ketika Yori masih menjadi jiwa, dia selalu menyelinap di sisi ibunya, tapi tidak ada yang melihat. Sekarang akhirnya bisa saling berpelukan. Seluruh keluarga berdesakan dalam satu tempat tidur. Ini adalah perasaan hangat sebelumnya. Kang Hwa pulang ke rumah. Dia bertanya mengapa anak mengenal Yori. Xiaowa memberitahunya, ibu selalu bersamaku sejak aku lahir. Baru sekarang dia memperhatikan. Sejak hari Yori meninggal, dia tidak pernah meninggalkan suami dan Xiaowon. Tetapi Kang Hwa sudah menikah dengan istri lain, mengalami hidup baru. Kang Hwa sangat menyalahkan diri sendiri. Yori menasihatinya untuk tidak seperti itu, karena ketika dia adalah roh, dia melihat karena Kang Hwa tidak bisa menyelamatkannya. Jika bersembunyi di sudut dan menangis, Yori, dia menyaksikan semuanya. Jadi dia mengerti Kang Hwa. Hari itu dia pergi menemui penyihir. Dia terlalu tenggelam dalam kebahagiaan. Dia ingin tahu apakah dia akan menghilang. Penyihir itu mengatakan tidak padanya, tapi dia harus berdagang dengan Xiaowo. Jika Yori serakah dan ingin tetap di sini, putri harus melihat hantu selama sisa hidupnya. Yori marah. Lalu mengapa membiarkan dia hidup lagi? Penyihir itu mengeluarkan selembar kertas doa. Di situ tertulis bahwa bahkan sekali saja sudah cukup. Orang yang menulis petisi itu adalah ibunya. Ternyata buat Yori bisa hidup kembali, ini adalah perjalanan ibu yang berlutut di altar, berdoa selama 5 tahun. Saya sangat kangen anak saya, hanya ingin dia makan dengan baik, kasih dia pakaian yang indah, tunjukkan padanya bahwa dia bisa berbuat lebih banyak untuknya. Tapi sekarang hanya yang bisa kulakukan hanya melihat anakku pergi. Tuhan, aku sangat merindukannya. Aku ingin melihat lagi, ingin bisa melihat lagi walaupun sekali saja. Meski sekali saja. Tiba-tiba Yori merasa sangat senang karena ada sekelompok orang yang mencintainya seperti itu dan tidak ingin memiliki lebih banyak. Di malam hari, ibu memasak sup rumput laut untuk Yori. Awalnya Yori ingin mengucapkan selamat tinggal. Kata ibu, apakah kamu di sisi ibu sebelumnya? Ternyata dia merasakan semuanya. Merasakan Yori sebagai jiwa. Setiap tampil